Hai, sorry, gak lama kan nunggunya? Tadi itu Maya meeting dulu, ada planning buat ke Hong Kong. Gimana? Gimana ya? Tadinya sih pengennya scrap dulu, tapi oke deh. Jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hong Kong, pengen di endorse sama Maya. Pemotretannya juga di sana selama 2 minggu. Yaps, 2 minggu. Gimana? Ya doain aja kalau semuanya lancar, pengennya sih sekalian liburan ke Eropa. Pengen sekali lihat-lihat kampus di sana. Lagian Maya bentar lagi lulus SMA. Kuliah di Indonesia. Ya kita lihat nanti aja deh ya. Soal yang mana? Oh, soal gosip itu. Maya no comment deh ya. Nggak apa-apa, semua orang kan bebas bikin komentar apa aja. Maya juga nggak bisa ngatur-ngatur apa yang orang pikirkan tentang Maya. Maya nyanyi-nyanyi aja kok. Apa? Oh iya dong, Maya seneng banget. Followers Maya tiap hari terus nambah. Tapi Maya nggak nyari followers kak. Yang penting Maya melakukan apa yang Maya suka. Apa? Main sinetron, belum ada yang cocok. Oke dulu ya kakak, segitu dulu, bye. Halo? Iya, hello Pak Lucy. Oh iya Mbak, Nini dan Maya tadi sudah bicara soal kontrak. Kebetulan tadi meeting. Iya, brandnya beda kok. Oke, bisa aja di Singapura sekalian. Iya, Maya mampir. Iya tante, bye. Mau malam? Oh boleh. Oke, bye. Sebetulnya untuk apa semua kepura-puraan ini? Cuma ilusi. Makin lama, aku semakin tidak bisa membedakannya. Mana diriku yang sebenarnya dan mana diriku yang cuma ilusi. Tapi aku suka. Hanya ilusi yang membuat aku bahagia. Bebas, mau jadi siapa saja. Punya penggemar, followers, terkenal, semua orang mengenalku. Tapi tidak seperti kenyataan yang sebenarnya. Dan lama-kelamaan aku seperti tidak bisa keluar lagi. Aku menjadi ketagihan. Ketika kembali ke dalam diriku yang sebenarnya, dunia yang sebenarnya, aku merasa menjadi orang yang asing. Semuanya membuatku kesepian. Tidak bisa lagi aku berbaur dengan siapapun, ayah, ibu, atau teman-teman. Kepalaku isinya cuma ilusi, pencitraan, semuanya palsu. Aku sebenarnya capek jadi orang yang bukan diriku. Tapi aku tetap ngotot kalau itu adalah diriku.
guys, kalau sudah semua dicuci, cabai, bawang, serai, dan daun jeruk kita iris-iris sampai halus. Jika sudah, kita tuangkan ke dalam mangkok. Terus jangan lupa tambahkan garam, gula, air jeruk nipis, lalu kita aduk sampai merata. And then kita panaskan minyak di wajan. Tapi lebih bagus lagi kalau minyak kelapa. Kita tunggu sampai panas. Nah, jika sudah panas, kita tuangkan ke dalam mangkok tadi. Praktis kan? Tada! Ini dia sambal mata Bali. Jadi guys, ternyata tidak semua sambal itu dilebek. Ada juga sambal yang diiris-iris, seperti sambal mata Bali atau sambal dabu-dabu Manado yang barusan kita buat. Oke, sampai sini dulu ya. Mengenal Indonesia lewat sambal. Ditunggu komen-komennya. Selamat mencoba, selamat makan Indonesia. Terus tinggal edit minggu depan posting aslinya. Ngapain sih bikin konten-konten sambal kayak gitu? Gak guna. Masih saja nulis komen seperti ini. Kurasa ini sudah komen yang ke-823. Ya, ke-823. Aku sih sebenarnya juga tidak tertarik untuk menjawabnya. Malah ada teman yang bilang gini, kamu itu bikin konten kayak emak-emak, lama-kelamaan dan kamu bau sambal. Apa kerennya sih sambal? Kalian juga berpikir seperti itu bukan? Aku juga dulu berpikir seperti itu. Iya, apa kerennya sih sambal? Apalagi dijadikan konten. Tapi ini bukan soal keren atau tidak keren. Aku suka saja melakukan apa yang aku sukai. Selagi itu baik buat diriku dan tidak merugikan orang lain, kenapa tidak? Dan untuk apa aku melakukan hal yang tidak aku sukai? Walaupun kata orang tidak membuatku terkenal. Iya, semua orang pasti ingin dikenal dan terkenal. Lantas, emangnya kenapa kalau kita tidak terkenal? Setelah aku mengenal bermacam-macam sambal dan belajar membuatnya, ternyata ada banyak sekali jenis sambal yang ada di Indonesia ini. Aneh-aneh dan rasanya juga bermacam-macam. Ada yang pedas menyengat seperti sambal dadak atau sambal cibuyut yang ada di Sunda. Ya, sambal ini kalian harus merasakan bagaimana galaknya dan juga harum bau kemenginya. Atau yang pedas hangat seperti sambal hijau yang ada di masakan Padang. Sambal itu digiling kasar sebelum direbus. Bayangkan jika sambal itu menimpa daun rebus singkong di atas nasi hangat. Atau paduan pedas dan asam seperti sambal dabu-dabu Manado yang barusan kita buat. Begitu juga kalian harus merasakan sambal asam udang dari Aceh yang rasanya pedas asam. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke ada banyak sekali sambal yang ada di Indonesia ini. Masakan Sunda saja punya banyak jenis sambal. Begitu juga masakan Padang, Jawa, Bali, Aceh, Makassar, dan Sunda. Jadi tidak cuma satu atau dua sambal saja. Dan biasanya sambal-sambal itu dipadukan dengan berbagai macam olahan, seperti dengan udang, ikan, terong, kecombrang, dan juga terasi. Seperti di Sunda. Kalau di Sumatera pula namanya sambal baca. Dan aku dapat info dari pamanku, katanya di kampung itu di Payakumbuh ada yang namanya sambal
kunjang, di mana ikan yang sudah diaduk dengan cabai yang sudah digiling, lalu dimasukkan ke dalam bambu, lalu diletakkan di atas bara. Ya, kayak lemang. Sepertinya ini cocok untuk kamu berikutnya. Dan entah kenapa kebanyakan orang Indonesia itu memang suka sekali dengan sambal. Kata papaku, kunci ruangan enak itu ada di sambalnya. Jika sambalnya enak, masakannya juga sudah ikut pasti enak. Dan dari semua jenis sambal yang pernah aku buat, aku sekarang jadi tahu, ternyata sambal tidak hanya sekedar sambal, tapi juga berhubungan dengan keadaan alam dan budaya di mana mereka tinggal. Kalian tahu, karena itulah budaya masyarakat yang tinggal di dataran tinggi atau di pegunungan punya jenis sambal yang lebih banyak dan beragam. Sambal mereka lebih pedas, sedangkan sambal-sambal yang tinggal di daerah dataran rendah biasanya sambalnya bercampur asam dan manis. Kebanyakan semua bahan-bahannya diiris-iris. Dan kebanyakan entah kenapa orang di medsos itu banyak yang aneh. Orang dinilai berapa jumlah followersnya, malahan ada yang menjual akunnya dengan berbagai jutaan followers. Sebenarnya sudah terlalu sering aku sakit hati, tapi bukan oleh mereka yang mengomentari konten yang aku buat, tapi oleh para lelaki yang mengomentari mulai dandanan, pakaian, model rambut, hingga bentuk wajah dan tubuhku. Nah, gitu dong. Kan sekarang kamu kelihatan cantik dan seksi. Banyak yang seperti ini. Malah ada yang lebih kurang ajar lagi, atau ingin basa-basi perkenalan. Aku juga tidak tahu mengapa mereka berkomentar seperti itu dan merasa biasa-biasa saja. Dan aku juga tidak tahu mengapa aku merasa sakit hati. Dan itu belum selesai sampai sekarang. Padahal aku cuma ingin menjadi diriku yang sebenarnya. Iya. Halo Mai? Ya. Kamu kenapa? Kesepian? Kesepian kenapa kamu? Maya? Kenapa menangis? Terus? Sekarang kamu di mana? Maya? Halo? Maya? Hai! Sorry, gak lama kan debunya? Tadi itu Maya meeting dulu. Ada planning buat di Hongkong. Gimana? Gimana ya? Tadinya sih pengennya sakit dulu. Tapi, oke deh. Jadi gini, ada brand sepatu baca di Hongkong. Pengen di endorse sama ya. Mau temennya juga di sana selama 2 minggu. Yeps, 2 minggu. Aku sebenarnya capek sekali jadi orang yang bukan diriku. Tapi aku tetap ngotot kalau itu adalah diriku.